Keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak. Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif, restoratif justice, yang berbeda dengan keadilan retributif. Menekankan keadilan pada pembalasan, dan keadilan restitutif, menekankan keadilan pada ganti rugi. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan pelaku korban atau dur victims relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau dader-strafrecht. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur, strukture, substansi, substance, dan budaya, legal culture, yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak di samping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak, Convention on the Rights of the Child, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ABH, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem-Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH. Namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah USPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014, Pasal 108 UU Nomor 11 Tahun 2012. Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung, Perma, Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bahkan sebelum peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari USPPA dikeluarkan. Poin penting Perma tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Di samping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi sistem peradilan pidana anak.